first time ever, we are seeing what gunman Omar Mateen did in the days leading up to the Pulse nightclub attack. His wife, Noor Salman, is on trial accused of helping Mateen carry out the plot. News 6 investigator Look at that, just shooting back and forth. That is crazy. Halo semuanya, selamat bergabung kembali di Mystery Club bersama gue, Valen. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang kasus pembunuhan lagi, yang dimana kasus pembunuhan ini sempat dinobatkan sebagai kasus pembunuhan yang tersadis dalam sejarah Amerika Serikat. Dan kejadian ini terjadi pada tahun 2016, jadi masih baru-baru nih. Dan dari kasus ini juga menewaskan sekitar 49 orang. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke kasusnya. Ini dia nightclub shooter. Pada tanggal 12 Juni tahun 2016, telah terjadi sebuah aksi penembakan di sebuah bar yang bernama Pulse, yang berlokasi di Orlando, di Florida, di Amerika Serikat. Diketahui sang pelaku bernama Omar Mateen, yang dimana Omar sudah menewaskan sekitar 49 orang dan juga 53 orang luka-luka. Saat melakukan aksi penembakannya ini, Omar juga sempat menghubungi pihak kepolisian sebanyak 2 kali. Setelah melakukan aksi penembakannya ini, Omar juga sempat menyandra sekitar 8 orang di kamar mandi di bar tersebut. Dan kemudian Omar berhasil diberhentikan oleh pihak kepolisian setelah pihak kepolisian mencoba untuk membuat sebuah akses menuju ke kamar mandi tersebut dengan cara membuat sebuah lubang dari dinding dari sisi luar bar tersebut. Setelah sudah bolong, pihak kepolisian dan Omar sempat beradu tembakan, namun ya Omar jelas kalah ya, karena ya pihak kepolisian ini banyak. Dan dari aksi adu tembak ini, Omar langsung tewas di tempat. Dan Omar tewas dengan luka tembakan sekujur tubuhnya. Aksi penembakannya Omar Mateen ini dinobatkan sebagai kasus penembakan tersadis dalam sejarah Amerika Serikat. Hingga terjadinya sebuah kasus di Las Vegas pada tahun 2017 itu tuh, yang nembak dari hotel yang lagi konser itu. Sebelum itu terjadi, kasusnya Omar Mateen ini dinobatkan sebagai kasus penembakan tersadis. Sebelum gue jelasin kasusnya lebih lanjut lagi, gue jelasin sedikit dulu tentang Omar Mateen ini siapa ya, biar kalian paham soal kasus yang akan gue jelasin ini. Omar Mateen lahir pada tanggal 16 November tahun 1986 di New Hyde Park di New York City. Orang tua Omar adalah imigran dari Afghanistan dan mendapatkan status kewarganegaraan Amerika Serikat pada tahun 1989. Orang tuanya pertama menetap di New York dan kemudian dikaruniai 4 orang anak selama mereka di New York. Dari 4 anak ini termasuk si Omar. Dan kemudian orang tuanya memutuskan untuk pindah ke Florida pada tahun 1991. Omar sudah menikah dengan seorang wanita yang bernama Noor Salman. Dan atas pernikahannya mereka dikaruniai 1 orang anak laki-laki. Semasa kecilnya Omar dikenal sebagai anak yang sangat bandel. Yang dimana pada saat dia kelas 3 SD, dia itu udah sering ngobrol soal atau sering ngomong soal hubungan esek-esek gitu. Dan dia juga dikenal sebagai seorang bully di sekolahnya. Dia sering berantem, dia sering ngebully, dan dia juga sering kali ngedisrespect atau kurang menghormati guru wanitanya. Jadi kayak guru wanita yang di sekolahnya itu tuh kayak ya diejek-ejek lah sama dia gitu. Pada tahun 2001, Omar malah bersorak gembira ketika aksi pembajakan pesawat atau kejadian World Trade Center atau 9/11 pada tahun 2001 itu terjadi, yang dimana kan ini langsung disiarin nih sama banyak media. Dan saat mengetahui pembajakan tersebut, Omar itu malah gembira banget, dia kegirangan banget. Selain itu, Omar juga mengaku bahwa Osama bin Laden adalah pamannya, dan Osama bin Laden ini yang pernah mengajarkan dia untuk menembakkan dan menggunakan senjata api laras panjang AK-47. Setelah sorakan kegirangannya ini, orang tuanya Omar dipanggil untuk ke sekolah. Dan setelah ayahnya datang ke sekolah, Omar langsung ditampar oleh orang tuanya, oleh ayahnya, dan langsung dibawa pulang oleh ayahnya. Dan tak lama dari situ, Omar langsung dikeluarkan dari sekolah tersebut.
Singkat cerita, sampai pada tahun 2007, Omar bekerja sebagai security di sebuah agensi pengamanan G4S. Dan juga pada saat dia bekerja di G4S, Omar juga mendapatkan sertifikasi untuk kepemilikan senjata api. Detail mengenai aksinya Omar dimulai pada tanggal 21 Mei tahun 2016. Omar dan istrinya dan juga anaknya itu sempat membeli mainan di Disney Springs. Kemudian pada tanggal 31 Mei tahun 2016, Omar terlihat membeli beberapa peluru di Walmart di dekat rumahnya. Dan kemudian pada awal bulan Juni tahun 2016, Omar kedapatan membeli beberapa senjata api, yang salah satunya adalah Sig Sauer MCX dan juga pistol Glock 9 mili. Selama awal bulan Juni ini, setelah Omar membeli senjata api tersebut, dia kedapatan beberapa kali mengunjungi tempat persenjataan, yang dimana dia membeli beberapa peluru, termasuk dia sempat membeli 3 magazine untuk senjata laras panjangnya. Singkat cerita, sampai pada tanggal 11 Juni tahun 2016, dari rekaman CCTV menunjukkan kalau Omar ini sempat berjalan sendirian di Disney Springs, tepatnya sekitar 4 jam sebelum aksinya tersebut. Kemudian pada tanggal 12 Juni tahun 2016, tepatnya pada pukul 1:30 dini hari, Omar tertangkap masuk ke dalam sebuah bar atau sebuah klub yang bernama Pulse yang berletak di Orlando di Florida. Omar masuk ke dalam bar tersebut dan dia membeli tiket untuk masuk ke dalamnya. Ketika dia sudah beli tiket dan dia masuk ke dalam, dia keluar lagi untuk memindahkan parkiran mobilnya, yang dimana dia parkirkan ke tempat yang lebih dekat dari pintu masuk bar tersebut. Dan kemudian tepatnya pada pukul 2:02 dini hari, Omar kembali lagi masuk ke dalam bar tersebut membawa sebuah senjata laras panjang dan langsung menembakkan peluru pertamanya. Dia langsung menembakkan para pengunjung dengan cara yang sangat membabi buta. Dia nggak peduli siapa yang dia tembak, dia pokoknya langsung tatar, pokoknya semuanya itu kena, dan banyak banget yang langsung jatuh. Terlihat dari CCTV bar tersebut, Omar masuk dan langsung menembak semua pengunjung, dan nembaknya tuh kayak nembak hewan gitu, pokoknya emang langsung tembak semua gitu. Saking sadisnya, Omar juga beberapa kali terlihat menembak kembali orang-orang yang sudah terjatuh untuk bisa memastikan kalau orang-orang yang di bawah ini tuh udah pada meninggal, udah pada tewas dari aksi tembakan dia. Dari sini juga banyak sekali pengunjung yang kabur keluar, dan juga ada beberapa pengunjung yang sempat terperangkap di dalam bar tersebut bersama Omar, yang dimana para pengunjung yang terperangkap ini mereka itu langsung sembunyi entah di tempat-tempat yang sekiranya Omar nggak akan ngebuka, seperti ada yang di dalam ruangan janitor, ada yang di dalam lemari bar, dan ya pokoknya macam-macam. Pokoknya di mana-mana yang bisa bersembunyi pasti ada pengunjung yang lagi bersembunyi dari Omar. Sekitar 6 menit kemudian dari peluru pertamanya Omar yang dia tembakkan, pihak polisian langsung datang untuk menyerbu bar tersebut. Terlihat dari bodycamnya beberapa anggota kepolisian yang menunjukkan kalau Omar ini sempat ke bagian depan dari bar tersebut dan juga sempat beradu tembak dengan pihak kepolisian di bagian depan bar tersebut. Jadi si Omar tetap di dalam bar dan si pihak kepolisian itu di luar bar, dan Omar itu ke bagian depan bar tapi masih di dalam, dan mereka tuh sempat adu tembakan. Beberapa menit kemudian Omar langsung mencoba untuk mencari tempat berlindung dari tembakannya para polisi, dan Omar masuk ke dalam sebuah kamar mandi. Dan ketika Omar masuk ke dalam kamar mandi tersebut, dia itu terperangkap di dalam kamar mandi tersebut. Dan ternyata di dalam kamar mandi tersebut ada sekitar 8 orang yang sedang bersembunyi. Dan dari situ Omar langsung menjadikan semua pengunjung yang ada di dalam kamar mandi tersebut menjadi sandraannya. Pada pukul 2:35 dini hari, Omar itu sempat menghubungi pihak kepolisian, atau dia sempat nelpon 911, dan dia mengaku kalau dia adalah pelaku penembakan di nightclub tersebut. Have you done something about that? Yes, I have. Tell me what you did.
No, you already know what I did. Kemudian pada pukul 2:48 dini hari, Omar kembali lagi menghubungi pihak kepolisian atau 911. Dan di panggilan ini Omar berbicara langsung dengan negosiator dari pihak kepolisian, yang dimana dia menjelaskan semua yang dia inginkan. Seperti Amerika berhenti melakukan pengeboman di Syria, dan juga dia mengatakan kalau dia ini adalah perwakilan dari komplotan teroris Islamic State. Hi there, this is Orlando Police. Who am I speaking with, please? You're speaking with the person who pledged his allegiance to the Islamic State, Abu Bakr al-Baghdadi, Hafizullah. Okay, can you tell me where you are right now so I can get you some help? No, because you have to tell America to stop bombing Syria and Iraq. They're killing a lot of innocent people. So what am I to do here when my people are getting killed over there? You get what I'm saying? Can you tell me what you know about what's going on tonight? My homeboy Tamerlan Sarnaev did his thing on the Boston Marathon. My homeboy Munir Abu Salha did his thing. Okay? So now it's my turn. Okay? Pada pukul 3:30 dini hari, pihak kepolisian mencoba untuk mengevakuasi pengunjung yang lain yang masih ada di dalam bar tersebut. Polisi kemudian melakukan sebuah evakuasi dari jalur AC, yang dimana ada salah satu pengunjung yang sedang menelpon 911 atau pihak kepolisian, dan pihak kepolisian ini menjelaskan di dalam ruangan tersebut ada AC outdoor nggak? Jadi AC outdoor itu yang dia bagian outdoor sama indoornya itu nyambung gitu tuh, yang jadi dia dipasangnya itu langsung satu unit gitu. Si pengunjung ini mengatakan dia ada, dan anggota polisinya ini tuh bilang, kita bakal coba ngelepasin si unit AC ini, dan setelah dilepasin kan ini ada lubang nih, kalian coba keluar satu persatu. Dan akhirnya polisi nyobain strategi ini dan ternyata berhasil. Semua pengunjung di ruangan tersebut berhasil dievakuasi tepatnya pada pukul 4:21 dini hari. Pada pukul 5 dini hari, pihak kepolisian memutuskan untuk menerobos masuk ke dalam kamar mandi yang dimana Omar menyandra 8 orang tersebut. Polisi memikirkan untuk membuat sebuah lubang di dinding kamar mandi tersebut. Polisi kemudian memasang beberapa bom di dinding bagian luar kamar mandi tersebut dan akhirnya diledakkan. Sebelum diledakkan, sementara polisi sedang memikirkan dan memasangkan bom ini, Omar di dalam ternyata menembak 2 korban lagi. Nah, ini nembaknya juga agak sadis nih. Jadi menurut saksi salah satu sandraan di dalam, Omar itu pertama nyuruh salah satu sandraannya itu untuk datang mendekat ke dia, terus ditembak gitu aja. Terus sandraan yang satunya lagi disuruh mendekat lagi ke dia, terus langsung ditembak gitu aja. Kan kenapa gitu loh? Setelah polisi berhasil membuat sebuah lubang dengan 3 bom yang diledakkan di dinding tersebut, Omar sempat keluar dari kamar mandi tersebut dan langsung melakukan aksi adu tembak dengan pihak kepolisian, tepatnya pada pukul 5:15 waktu dini hari. Kemudian pada pukul 5:53 pagi, Omar secara resmi dinyatakan tewas setelah adu tembak dengan pihak kepolisian. Omar mengalami luka tembakan di sekujur tubuhnya. Namun secara detail dia tertembak di kepala, dada, tangan, perut, paha, dan jempol kakinya. Dan karena tembakannya ini berjarak sangat dekat, jadi peluru-pelurunya itu nggak ada yang nyangkut di dalam tubuhnya, melainkan peluru-pelurunya ini tuh menembus tubuhnya. Dari hasil investigasi polisi, Omar Mateen ternyata bergabung dengan komplotan teroris Islamic State atau IS atau IS, yang dimana ini juga ternyata ada kaitannya dengan aksi pengeboman di Boston Marathon pada tahun 2013 yang dilakukan oleh Tamerlan dan Dzhokhar Tsarnaev. Gue udah sempat bikin video tentang Boston Marathon bombing tahun 2013 ini. Ini menurut gue aksi yang Boston bombing ini tuh emang keren banget, udah bener-bener kayak film laga. Dan kalau kalian penasaran videonya, kalian bisa tonton, linknya gue simpen sini nih ya, atau di kolom deskripsi di bawah lah ya. Kalian tonton deh video itu tuh, keren banget aksinya.
Jadi kurang lebih pihak kepolisian Amerika Serikat ini mengatakan kalau aksinya Omar dan juga Tamerlan dan Dzhokhar Tsarnaev yang pelaku pengeboman Boston tahun 2013 itu adalah bentuk protes terhadap kepemerintahan Amerika Serikat dan aksi mereka yang sudah melakukan pengeboman di berbagai negara yang istilahnya memakan korban dan juga membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Selain itu, Omar juga diyakini ingin memusnahkan orang-orang penyuka sesama jenis yang dimana di bar tersebut ternyata memang terkenal dengan orang-orang sesama jenis, banyaknya gitu, pengunjungnya tuh banyaknya orang-orang itu tuh, dan Omar nggak suka gitu dengan orang-orang seperti itu gitu. Jadi Omar itu mau memusnahkan mereka. Selain itu, para investigator juga yakin bahwa istrinya Omar memiliki peran dalam aksi penembakannya tersebut, dan juga istrinya Omar sempat diproses secara hukum. Namun pada saat proses persidangan, hakim menyatakan bahwa istrinya Omar tidak bersalah, karena istrinya Omar bersaksi bahwa dia sama sekali tidak mengetahui rencana atau aksinya si Omar tersebut. Bahkan istrinya pun gak pernah tahu kalau Omar itu masuk ke dalam anggota komplotan teroris. Oke, mungkin segitu aja tentang kasusnya dari nightclub shooter. Dan sekarang kalau menurut cocoklogi dari gue. Oke, kalau menurut gue kayak gini. Ini sama kayak video yang sebelumnya yang tentang Mohamed Louidji Bohlel gitu, yang dia nabrakin truknya ke orang-orang yang lagi ngerayain Bastille Day di Prancis. Kalau kalian belum nonton, kalian nonton dulu video itu deh. Kalau kalian udah nonton video itu, di video tersebut tuh gue ada nge-mention kalau si Mohamed Louidji Bohlel ini tuh dia sempat nyari tahu tentang si Omar Mateen ini, yang dimana mungkin saja si Mohamed itu terinspirasi dari Omar Mateen, dan dua-duanya ini kan istilahnya terdorong gitu untuk menjadi seorang teroris dan juga memiliki kedok agama gitu, menggunakan agama sebagai perlindungan mereka atas tindakan yang sebenarnya juga dilarang gitu, diharamkan oleh agamanya gitu loh. Jadi kurang lebih aksinya Omar ini tuh ya berkaitan dengan banyak tragedi-tragedi yang terjadi di seluruh dunia gitu, yang istilahnya yang mungkin memang itu aksi dari teroris-teroris. Dan kalau memang ini beneran komplotan teroris gitu, wah ini udah kelewatan sih. Gue tuh pernah bilang kalau teroris itu sebenarnya tidak punya agama, karena apa yang mereka lakukan pun ya salah gitu. Bukan berarti jihad itu saling membunuh, mungkin kalau dulu iya gitu. Tapi kan dibunuh itu karena ya disenggol duluan gitu, jadi mempertahankan gitu. Tapi kalau sekarang, maksudnya kita kan bisa berjihad dengan cara yang lain gitu, dengan kita bekerja, dengan kita bangun pagi, dengan kita berjuang setiap hari gitu. Ya hal-hal yang seperti itu gitu, yang menurut gue seharusnya dijalani gitu, bukan aksi-aksi seperti Omar Mateen atau Mohamed Louidji Bohlel dan juga Tsarnaev Brothers di Boston Marathon Bombing. Kalau kalian belum nonton video itu juga, Kak, link gue simpen deh di kolom deskripsi di bawah dan juga di atas ini nih. Nonton deh. Jadi intinya 3 kasus ini yang udah pernah gue bahas ternyata mereka berantai. Dan mereka ternyata semua berkaitan gitu. Ya kalau kalian penasaran dengan semua ini, kalian bisa nonton di channel gue karena gue udah bikin videonya. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang nightclub shooter. Kalau kalian penasaran kedepannya gue upload video seperti apa atau video apa, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah dan juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar selalu ternotifikasi kalau gue upload video terbaru. Dan juga kalau kalian suka video ini, klik tombol like atau tombol thumbs up-nya. Dan juga kalau kalian punya kritik, saran, atau pendapat tentang video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah.